Halo Sobat YouTube. Pernahkah kalian mendengar negara Komoro? Hari ini, kita akan menjelajah ke negara kepulauan yang indah di Samudra Hindia, yaitu Komoro. Negara yang terkenal dengan pantainya yang indah, budaya yang unik, dan sejarahnya yang menarik. Komoro terletak di antara Madagaskar dan Mozambik, di Samudra Hindia. Negara ini terdiri dari 4 pulau utama: Ngazidja, Grande Comore, Anjouan, Moheli, dan Mayotte. Mayotte, meskipun secara geografis bagian dari Komoro, memilih untuk tetap menjadi wilayah Prancis. Komoro memiliki sejarah panjang dan kaya. Pulau-pulau ini pertama kali dihuni oleh orang-orang Austronesia sekitar 1000 tahun yang lalu. Kemudian, pulau-pulau ini dipengaruhi oleh budaya Arab, Swahili, dan Prancis. Pada abad ke-16, beberapa kesultanan didirikan di Kepulauan Komoro. Kesultanan-kesultanan ini sering berperang satu sama lain dan dengan Portugis, yang mencoba menguasai kepulauan tersebut. Pada tahun 1841, Prancis mulai menjajah Komoro. Prancis menguasai seluruh kepulauan pada tahun 1912. Pada tahun 1975, Komoro merdeka dari Prancis. Namun, Pulau Mayotte memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis. Sejak kemerdekaan, Komoro telah mengalami beberapa kudeta dan pergolakan politik. Negara ini juga termasuk negara miskin di dunia. Jumlah penduduk di Komoro diperkirakan 864.281 jiwa pada tahun 2023. Negara ini adalah negara terkecil keempat di Afrika berdasarkan wilayah, dan memiliki salah satu kepadatan penduduk tertinggi di benua tersebut. Mata uang resmi Komoro adalah franc Komoro. Populasi Komoro telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Tingkat kesuburan di negara ini tinggi, dengan rata-rata 4,6 anak per wanita. Bahasa resmi Komoro adalah bahasa Arab, Komoro, dan Prancis. Bahasa Komoro adalah bahasa Bantu yang dituturkan oleh sebagian besar penduduk. Agama mayoritas di Komoro adalah Islam, dengan sekitar 98% penduduknya beragama Islam Sunni. Selain Islam, agama lain yang dianut oleh penduduk Komoro adalah Kristen. Sekitar 2% populasi Komoro menganut Kristen, dengan mayoritas beraliran Katolik Roma. Meskipun Islam adalah agama resmi negara, Komoro merupakan negara yang toleran terhadap agama lain. Konstitusi Komoro menjamin kebebasan beragama dan semua agama diizinkan untuk dipraktikkan secara bebas. Islam pertama kali diperkenalkan ke Komoro pada abad ke-10 oleh pedagang Arab. Islam dengan cepat menyebar ke seluruh pulau dan menjadi agama mayoritas pada abad ke-15. Mayoritas Muslim di Komoro mengikuti mazhab Syafi'i. Ada juga minoritas Muslim yang mengikuti mazhab Maliki dan Hanafi. Ibu kota Komoro adalah Moroni. Kota ini terletak di pesisir barat Pulau Ngazidja, Grande Comore, pulau terbesar di Komoro. Moroni adalah kota terbesar di Komoro dengan populasi sekitar 62.353 jiwa di tahun 2017. Moroni didirikan pada abad ke-10 oleh orang Arab. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan budaya di Komoro. Pada tahun 1962, Moroni menjadi ibu kota Komoro setelah negara ini merdeka dari Prancis. Tempat menarik di Moroni: Medina Moroni, kota tua Moroni dengan arsitektur tradisional. Pasar Moroni, pasar yang ramai di mana Anda dapat membeli berbagai macam barang. Masjid Agung Moroni, masjid terbesar di Komoro, bernama Masjid Al-Kashef, yang juga dikenal sebagai Masjid Jami Moroni atau Masjid Agung Moroni. Terletak di jantung kota Medina, pusat sejarah Moroni. Diperkirakan pembangunan masjid dimulai sekitar abad ke-15, menjadikannya salah satu masjid tertua di Komoro. Masjid ini menampilkan gaya arsitektur Swahili khas dengan dinding batu koral, balok kayu, dan menara yang khas. Komoro adalah negara kepulauan di Samudra Hindia yang terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Berikut adalah beberapa tempat wisata yang populer di Komoro. Pulau Ngazidja, Grande Comore. Gunung Kartala, gunung berapi aktif tertinggi di Afrika. Danau Sale, danau kawah yang indah. Danau Sale, juga dikenal sebagai Lac Salé atau Danau Air Asin, terletak di dekat Mesamboro, di bagian barat laut Pulau Grande Comore, Komoro. Ini adalah danau kawah terbesar di Komoro dan salah satu danau kawah terbesar di dunia. Moroni, ibu kota Komoro dengan sejarah yang kaya.
Moroni adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya negara itu. Pulau Anjouan. Pantai Moya. Pantai berpasir putih yang indah. Pantai Moya terletak di pesisir barat laut Pulau Anjouan, Komoro. Pantai ini terkenal dengan keindahannya, dengan pasir putih halus yang membentang sejauh beberapa kilometer dan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Pantai Moya adalah tempat yang ideal untuk relaksasi dan menikmati keindahan alam Komoro. Pengunjung dapat berenang, berjemur, atau berjalan-jalan di sepanjang pantai sambil menikmati pemandangan laut yang indah. Selain itu, pengunjung juga dapat mencoba berbagai aktivitas air seperti snorkeling dan diving untuk melihat terumbu karang dan kehidupan laut yang berwarna-warni. Kota Mutsamudu. Kota pelabuhan yang ramai. Kota Mutsamudu adalah ibu kota dan kota terbesar di Pulau Anjouan, Komoro. Terletak di pesisir timur laut pulau, Mutsamudu merupakan pusat perdagangan dan budaya yang penting di Anjouan. Taman Nasional Moheli. Taman nasional yang melindungi hutan hujan dan satwa liar yang unik. Pantai Nyomachowa terletak di Pulau Moheli, Komoro. Ini adalah salah satu pantai paling indah di pulau ini. Terkenal dengan pasir putihnya yang halus, air biru kehijauan yang jernih, dan pohon palem yang melambai. Pantai ini adalah tempat yang sempurna untuk berenang, berjemur, dan bersantai. Pulau Mayotte. Pantai Ngoja adalah salah satu pantai terindah di Komoro, terletak di dekat Bandara Internasional Moroni di Pulau Ngasija, Grande Comore. Pantai ini terkenal dengan pasir putih dan air biru kehijauan yang jernih. Pasirnya yang lembut dan landai ideal untuk berjemur dan bermain di tepi pantai. Airnya yang jernih dan tenang cocok untuk berenang dan snorkeling. Danau Diani. Danau Diani atau Lac Diani adalah danau kawah terbesar di Komoro dan salah satu danau kawah terbesar di dunia. Danau ini terletak di dekat Msamboro, di bagian barat laut Pulau Grande Comore, Komoro. Danau ini memiliki air asin yang sangat jenuh dengan garam, mencapai konsentrasi 40%, lebih tinggi daripada air laut. Karena tingginya kadar garam, tidak ada kehidupan hewan atau tumbuhan yang dapat bertahan hidup di danau ini. Pantai Cindini. Pantai Cindini adalah pantai terpencil yang terletak di selatan Moroni. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang halus, airnya yang jernih, dan tebing-tebing batu yang indah. Pantai ini adalah tempat yang tepat untuk berenang, berjemur, dan piknik. Pantai Comoni. Pantai Comoni adalah pantai terpencil yang terletak di utara Moroni. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang halus, airnya yang jernih, dan hutan bakau yang indah. Pantai ini adalah tempat yang tepat untuk berenang, berjemur, dan mengamati burung. Pantai-pantai ini adalah tempat yang tepat untuk menikmati keindahan alam Komoro. Komoro adalah negara kepulauan di Samudra Hindia dengan budaya yang kaya dan beragam. Berikut beberapa adat unik di Komoro. Tari Embiwi. Tari Embiwi adalah tarian tradisional yang dilakukan oleh perempuan Komoro. Tarian ini biasanya dilakukan pada acara-acara pernikahan dan festival. Tradisi Emharahara. Tradisi Emharahara adalah tradisi di mana seorang pria memberikan hadiah kepada calon istrinya. Hadiah ini biasanya berupa uang, pakaian, dan perhiasan. Tradisi ini dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan pria dalam menjalin hubungan dengan wanita. Tradisi Msinzano. Tradisi Msinzano adalah tradisi di mana seorang wanita memberikan hadiah kepada calon suaminya. Hadiah ini biasanya berupa makanan dan minuman. Tradisi ini dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan wanita dalam mengurus rumah tangga. Tradisi Mdodo. Tradisi Mdodo adalah tradisi di mana orang-orang Komoro saling mengunjungi dan bersilaturahmi. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi Msoa. Tradisi Msoa adalah tradisi di mana orang-orang Komoro membantu tetangga mereka yang sedang membangun rumah. Tradisi ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa gotong royong dan kebersamaan masyarakat Komoro. Adat-adat ini merupakan bagian penting dari budaya Komoro dan membantu menjaga identitas masyarakat Komoro. Kehidupan malam di Komoro tidak seramai di negara lain, tetapi masih ada beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi untuk bersenang-senang. Berikut beberapa pilihannya. Bar dan klub. Le Galion. Bar dan klub populer di Moroni dengan musik live dan DJ, Le Tropicana.
Bar tepi pantai di Ngazija dengan pemandangan laut yang indah. El Oasis. Bar dan klub di Anjouan dengan suasana yang santai. Tempat hiburan lainnya. Pasar malam. Ada beberapa pasar malam di Komoro. Ada yang menjual berbagai macam barang, termasuk makanan, pakaian, dan souvenir. Pertunjukan musik. Ada beberapa tempat di Komoro yang menampilkan pertunjukan musik live, termasuk musik tradisional dan modern. Komoro adalah negara yang aman dan ramah, tetapi selalu penting untuk berhati-hati saat bepergian ke negara manapun. Komoro adalah negara yang indah dengan banyak hal untuk ditawarkan kepada wisatawan. Jika Anda mencari tempat wisata yang unik dan eksotis, Komoro adalah pilihan yang tepat. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.